Muawiyah, salah satu sahabat Nabi namanya Muawiyah. Huwa Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia adalah bapaknya Abdurrahman, Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah punya anak namanya Abdurrahman. Bapaknya Muawiyah itu adalah Abu Sufyan. Jadi pada tiga orang ini disebut Abdurrahman, Muawiyah, dan Abi Sufyan. Itu berarti dari cucu, anak, terus ke kakek jadinya begitu ya. Karena min uzama'ir rijal. Beliau adalah ya termasuk tokoh-tokoh pembesar. Uzama ar-rijal. Uzama itu artinya orang besar, ar-rijal laki-laki asalnya. Kalau sekedar disebut laki-laki enggak pas, tokoh jadi. Kalau nanti Anda misalnya menemukan hadis masmi, misalnya dikatakan begini, hada rijalul qaryah gitu. Hada atau hum rijalul qaryah. Mereka ini tokoh kampung ini. Jangan diterjemahin mereka laki-laki kaum ini, salah tuh ya. Hum rijalul qaryah. Ya kalau satu orang boleh sebenarnya huwa rajulu al-qaryah ya. Dia ini tokoh kampung ini gitu ya. Jadi kata rajul, kata rijal itu bisa diartikan tokoh ya, enggak semata-mata kata laki-laki artinya. Wa huwa mimman katabal wahya. Wa huwa dan dia mimman katabal wahya termasuk orang katabal wahya yang menulis wahyu. Baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina yadai itu artinya di hadapan. Baina yadai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana aminahu, maka beliau adalah kepercayaan Rasul ala wahyi rabbihi, atas wahyu Tuhannya Jalla wa'ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Dari background ini kita kenal nama beliau, status beliau sebagai seorang pembesar, tokoh pembesar, dan termasuk penulis wahyu ya, dan orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menulis wahyu yang datang dari Allah ya. Itu peranan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kana min akabiril arabi nasaban wa qurban minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan beliau adalah min akabiril arab nasaban, termasuk pembesar bangsa Arab dilihat dari segi nasabnya. Wa qurban, dan kedekatan minhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari segi nasabnya, masuk dalam kategori ya pembesar-pembesar orang bangsa Arab, dan dilihat dari kedekatan kepada Rasulullah ya, termasuk masih ya keluarga. Kalau nggak salah tuh Abu Sufyan itu adalah pamannya Rasul ya. Ya masih ya, orang Arab kan begitu, dia kawinnya dengan orang-orang dekatnya begitu kan, agak jauh-jauh begitu. Ada Abu Sufyan, Abu Lahab juga anaknya ada yang kawin dengan anak Rasulullah. Tapi pas Rasulullah jadi nabi itu Abu Lahab meminta supaya menceraikan ya, karena ya dengan tujuan untuk meremehkan dan menghina Rasul itu pada waktu itu. Haza syarafal Islam, ia memperoleh syarafal Islam, kemuliaan Islam. Wa syarafas suhbah, dan kemuliaan sebagai sahabat. Wa syarafan nasabah, wa syarafan nasabi, dan kemuliaan keturunan. Wa syarafal hilmi, dan kemuliaan
dari segi kesantunan, wa syarafal ilmi, dan kemuliaan ilmu. Jadi Abu Sufyan itu banyak memiliki kelebihan, ya. Ketika dia masuk Islam, dia jadi orang mulia, lalu dekat dengan Rasul sebagai sahabat. Dilihat dari keturunannya, ya, termasuk juga keturunan yang terhormat pada waktu itu. Di sisi lain, dia orangnya yang penyabar, ya, dan orangnya memiliki pengetahuan yang luas. Al-ilmu itu di atas sabar. Apa kalau di atas sabar apa kita bilang? Jadi sabar, nah di atasnya itu al-ilmu namanya, ya. Itu maka Allah disebut dengan Al-Halim, ya. Para nabi juga banyak yang disebut-sebut dengan innahu halimun awwab misalnya, ya. Karena sifat halim itu sudah di atas sifat sabar, ya. Kalau sabar mungkin kelas-kelas kita kali itu, ya, ada musibah, ada penyakit, ada apa, nah kita bisa menerimanya, nah itu masuk dalam kategori sabar. Nah lebih di atas sabar itu namanya adalah al-halim, ya. Wasu dudul imarah, ya, dan hebatnya kepemimpinan, wal khilafah, dan kekhalifahan. Tadi beliau termasuk yang merebut khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Karena aqilan labiban, karena aqilan, beliau orang yang akil, berakal, labiban, cerdas, pintar, cerdas, aliman, berilmu, ya, alim, hakiman, bijaksana, dahiyatan fi siyasah wal qiyasah, cemerlang, dahiyah, cemerlang, fi siyasah, dalam politik, wal qiyasah, dan strategi. Itu asalnya cerdas. Wa waladhi qala, beliaulah yang berkata, laukana baini wa bainan nasi sya'ratun, laukana, andaikan ada, baini, antaraku, wa bainan nasi, dan antara manusia, sya'ratun, satu lembar rambut, man qata'an abadan, tidak akan putus selamanya. Qalu, mereka bertanya lahu kepadanya, wa kaifa dzalika, bagaimana hal itu, ya Amiral Mukminin. Tolong Amiral Mukminin, ya-nya enggak ada titik itu, ya, diperbaiki itu. Terus harakat-harakatnya bacanya Amiral, ya Amiral Mukminin, karena ada munada di situ, ya, ada nida. Bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Amiral Mukminin? Qala, beliau menjawab, idza jazabuha, jika mereka menariknya, alkhaituha, aku mengulurnya, wa idza wahid alkhauha, dan jika mereka mengulurnya, jazabtuha, aku menariknya. Wa kana hasanat tadbir, beliau orang yang baik perencanaannya, hakiman, bijaksana, fasihan, bahasa kita juga fasih juga, ya, fasihan. Fasih itu berarti berbicara sesuai dengan makharijul hurufnya, itu sesuai dengan artikulasinya, ya. Huruf B, huruf mim itu kan sama tuh, ba, ma tuh begitu, ya. Huruf dal dan zal, nah itu juga sama tempat keluarnya, cuman yang satu tertutup, yang satu terbuka, ya. Da itu berarti tertutup napasnya, atau kalau za berarti itu namanya terbuka, ya, rokhwah namanya, ya. Nah itu antara da dan za, nah itu memiliki kedekatan. Orang yang bisa berbicara dengan baik antara da, za, ta, to, ya kan, itu kan hampir sama tuh. Nah itu namanya disebut dengan fasih, ya, fasih. Jadi berbicara sesuai dengan artikulasinya, atau bahasa tajwidnya
sesuai dengan makharijul hurufnya gitu ya. Nah, balighan ya. Balighan itu artinya tepat sasaran kalau omongannya pas, yang memang dibutuhkan dibicarakan, dibahas dan selesai, udah ya, tidak diperlukan hal-hal yang istilahnya kalau orang Betawi ngabluk, tau nggak ngabluk ya, ngomong sana sini yang nggak ada juntrungannya begitu ya. Nah itu namanya bukan baligh kalau begitu orang tuh ya. Yahlumu fi maudhi'il hilmi ya, ia santun pada tempat di mana ia harus berlaku santun. Wa yastadu, dan keras ya, fi maudhi'i syiddati, pada tempat keras, pada tempat di mana ia harus melakukan tindakan yang tegas ya, tegaslah jangan keras. Istada, tegas, fi maudhi'i syiddati, pada tempat di mana dia harus berlaku tegas. Wal hilmu, sementara santun, indahu, di hadapan Muawiyah, al-ulabu, lebih umum, lebih populer begitu. Jadi sifat santun dan sifat tegasnya kalau seandainya dibandingkan begitu, maka yang muncul adalah sifat santunnya yang lebih banyak ya. Wa kana kariman, beliau adalah orang yang dermawan. Dermawan itu orang yang belum diminta sudah memberi, itu namanya dengan karim. Maka Allah sifatnya karim karena Allah tidak pernah ya nunggu permintaan orang baru kemudian Allah kasih ya. Allah jauh lebih banyak memberi terlebih dahulu dibandingkan dengan jumlah permintaan ya. Nah maka Allah disebut dengan karim namanya ya. Allah tuh maha pemurah, maha dermawan. Kalau orang ya diminta dulu baru ngasih ya, nah itu sih bukan dermawan namanya ya. Nggak pantas disebut dermawan kalau diminta baru kemudian ngasih. Yang lebih buruk lagi, diminta nggak ngasih. Nah ini bakhil namanya kalau begitu ya. Badilan, beliau menyerahkan ya, badilan menyerahkan lil mali ya, hartanya, yukrimul wafidin, menghormati utusan-utusan, wa yusinul qira, dan menghormati para tamu, wa yaqdil hawarij, dan menunaikan segala kebutuhan. Ikhtalafatin nasu fi hubbihi, manusia berbeda-beda tingkat kecintaannya. Walam takhtalif, tetapi ia tidak berbeda fi fadlihi, di dalam kemuliaannya. Nah, jadi Muawiyah ini orang yang suka ngasih harta, menghormati para tamu, ya, menghormati para utusan-utusan yang datang kepadanya. Jika ada orang punya hajat, punya kebutuhan, dia sering yang menyelesaikannya. Nah, di antara manusia itu satu sama lain itu punya rasa hormat dan rasa cinta yang berbeda kepada Muawiyah. Tetapi kehebatan Muawiyah itu nggak pernah berbeda. Nazara Abu Sufyan ila waladihi Muawiyah. Abu Sufyan melihat anaknya Muawiyah, wa huwa gulam. Wa huwa, saat itu Muawiyah gulam, masih anak kecil. Gulam itu kalau kita mau bilang balita boleh, belum balik.
Faqala, maka beliau berkata, kata Abu Sufyan, inna bni hadza la azimur ra'si. Inna bni, sesungguhnya anakku, hadza, ini yang dimaksud adalah Muawiyah, la azimur ra'si. Kalau diartikan satu persatu tuh azimur ra'si, azim gede, ra'si kepala. Gede kepala gini begitu. Bukan, ya. La azimur ra'si, ya, mampu memimpin, ya. Sesungguhnya anakku ini adalah orang yang mampu memimpin. Wa innahu la khaliqun, bahwa ia tercipta ayyasuda qaumahu, untuk memimpin kaumnya. Wa qalat ummuhu, maka ibunya berkata, qaumahu, cuma kaumnya doang gitu, ya. Orang pinta pandai memimpin tapi cuma memimpin kaumnya doang. Takil tuhu, aku merasa berat, ya. Illam yasudil araba qatibatan, kalau dia tidak bisa memimpin bangsa Arab secara menyeluruh, ya. Jadi ibunya yang mau agar anaknya itu si Muawiyah bukan saja memimpin kaumnya, tetapi juga menundukkan bangsa Arab keseluruhannya. Ya, nanti pada masanya si Muawiyah itu nanti akan menjadi, ya, khalifah nanti itu, ya. Tapi udah bukan khalifah lagi namanya. Wa wasafahu, dan dijelaskan oleh Abdul Malik bin Marwan, indama marra bi qabrihi, ketika beliau melewati kuburannya. Innahu kana yantiqu an ilmin, sesungguhnya ia kalau berbicara berisi ilmu. Kalau dia ngomong pasti akan ada manfaatnya, ada ilmunya gitu. Wa yaskutu an hilmin, dan diam karena kesantunannya. Jadi kalau udah santun berarti kan udah di atas sabar tuh begitu. Wa kana idza a'ta aghna, beliau kalau memberi orang menjadi kaya. Wa idza araba aghna, kalau berperang akan memusnahkan. Kalau kita pikir-pikir ngasih orang sampai kaya kan luar biasa kalau begitu, ya. Kalau Muawiyah ngasih, ya, mintanya 200.000, mungkin ngasihnya 1 juta, kalau kira-kira seperti itu, sehingga merasa kaya, merasa lebih, ya, dari yang dia minta. Tapi kalau dia sudah memimpin perang, nah itu, ya, wilayah yang diserangnya itu akan punah, habis, hancur-hancuran begitu. Nah, betul. Laqad kana sa'isa umami, beliau adalah politikus bangsa. Sais itu artinya ahli politik, siasat, diambil dari kata siasat. Wa murabbi dualin, dan pengasuh negara. Dulu Gus Dur bilangnya itu murabbi dual, artinya bapak bangsa, kalau kita bilang tuh, ya, bapak bangsa tuh disebut dengan murabbi dual namanya. Wa ra'ya mamalik, dan kalau di sini sih arti ra'ya itu asalnya adalah pengangon, pengembala gitu, ya. Tapi yang digembala bukan kambing, bukan onta, yang digembala adalah raja-raja. Artinya apa kalau begitu? Di antara semua raja-raja yang mimpin itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka disebut dengan ra'ya mamalik. Qala Umar bin Khattab li julasaihi, berkata Umar bin Khattab kepada kolega-koleganya. Julasaihi itu teman duduk, mufradnya jalisun, jamaknya julasa. Dari kata jalasa, apa artinya jalasa? Duduk. Jadi teman-teman duduk. Apa kata Umar? Tadhkuruna Kisra, kalian menceritakan Kisra, kaisar yang memimpin Persia itu namanya Kisra. Wa Qaisar, dan kaisar, nah ini yang memimpin Romawi. Wadaha ahuma,
dan kehebatan keduanya. Wa indakum Muawiyah, padahal di hadapan kalian ada orang yang bernama Muawiyah. Apa maksudnya? Menurut Umar bin Khattab, kehebatan Kisra dan kehebatan Kaisar tidaklah setimbang, tidaklah setingkat dengan kehebatan Muawiyah. Jadi lebih hebat Muawiyah. Wa min ajaibi firasatihi, dan diantara kehebatan firasatnya, firasat itu berarti perasaan mendalam begitu, sehingga ia timbul menjadi fakta kenyataan gitu. Annahu qala, beliau berkata, inna ahla Makkah, bahwa penduduk Mekah akhraju, mengusir Rasulullah, fala takunul khilafatu fihim abada, maka tidak akan ada lagi khilafah dari kalangan bangsa Mekah selama-lamanya. Sesungguhnya penduduk Mekah mengusir Rasulullah, maka tidak akan ada lagi khilafah dari kalangan mereka. Wa inna ahlal Madinah, dan bahwa sesungguhnya penduduk Madinah qatalu Utsman, mereka membunuh Utsman, fala ta'udul khilafatu ilaihim abada, maka tidak akan kembali khilafah kepada mereka, kepada ahlul Madinah abadan, selamanya. Ini firasatnya Muawiyah menjadi kenyataan ini. Jadi Rasulullah pindah ke Madinah. Setelah di Madinah, Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun itu terus berdakwah di situ. Nah, kemudian Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, pada waktu itu kejadian-kejadiannya Rasulullah diusir dari Mekah. Terus ketika ada di Madinah, khilafah itu masih dipegang oleh sahabat Utsman. Utsman itu dibunuh, dan yang membunuh adalah penduduk Madinah. Maka prediksi Muawiyah, orang Mekah nggak bakalan muncul lagi khalifah dari kalangan mereka. Nggak bakalan ada satu orang Mekah pun yang nanti akan jadi khalifah, yang jadi presiden lah bahasanya begitu. Terus orang Madinah itu nggak bakalan merasakan khilafah bisa balik lagi ke Madinah lagi. Pas Ali bin Abi Thalib memimpin khilafah itu nggak begitu lama, maka setelah itu terjadi kudeta yang biasa dalam sejarah itu disebut dengan tahkim namanya. Lalu diambillah oleh Muawiyah ini. Nah, Muawiyah memindahkan pusat kerajaan bukan lagi di Madinah, tapi pindah ke Baghdad. Nah, udah mulai di Baghdad itu terus satu lama berkembang dan sebagainya, baru nanti berpindah sampai akhirnya terakhir ke Turki Utsmani itu adalah kekhilafahan terakhir di dalam dunia Islam setelah Kemal Atatürk mengganti dan merusak khilafah Islamiyah, karena dia punya rencana untuk merubah Islam itu dengan sistem demokrasi Barat. Nah, maka hancurlah kekhilafahan Islam itu saat dipimpin oleh Kemal Atatürk di Turki pada waktu itu. Keinginan besar Turki pada waktu itu ingin menjadi bangsa Eropa yang maju pada waktu itu, tetapi tidak diterima oleh bangsa Eropa karena Islamnya masih banyak. Nah, maka Atatürk itu, Kemal Atatürk merubah sistem-sistem yang berbau Islam itu diberangus semuanya, azan, jilbab, masjid, ya kan, itu diberangus semuanya. Ya, masjid dijadiin gereja, apa aja pokoknya tujuannya sih agar mendapatkan simpati dari Eropa. Sampai zaman modern, Eropa tidak pernah mau menerima Turki sebagai salah satu negara Eropa. Ya, padahal negara yang memiliki dua wilayah, satu di Eropa, satu di Asia, itu adalah Turki. Ya,
Nah, terus berkuasa, lalu kemudian Turki menjadi negara ya demokrasi mungkin seperti Indonesia, baru setelah dipimpin oleh sekarang ini siapa presidennya? Erdogan ya. Nah, barulah kembali lagi sistem Islam dipakai lagi. Nah, baru maju lagi sekarang. Dulunya menggunakan sistem demokrasi, Turki itu dipermalukan saja. Di dunia barat dia nggak diterima, tapi di Asia pun juga nggak maju dia gitu. Nah, itu keburukan yang terjadi pada Turki pada waktu itu. Nah, itu sampai di situ. Jadi akhirnya khilafah memang tidak muncul lagi pemimpin dari orang Mekah. Juga tidak bakalan balik lagi ke Madinah. Ya, itu sudah menjadi fakta nih sekarang. Nah, setelah akhirnya negara itu menjadi berbentuk seperti sekarang yang udah merubah menjadi nation-nation tersendiri, khilafah itu nggak bakalan lagi muncul di permukaan dunia ini kelihatannya sekarang. Takhayal, perhatikanlah, idza syi'ta ma'rifa fadli siyasatihi, jika Anda ingin tahu kehebatan politiknya, menghayalkan apa, menggambarkan apa, al-mauqifah, ya sikap alladzi sharat ilaihi ummatul islamiyah, yang menjadi pendirian umat Islam, sikap yang menjadi pendirian umat Islam ba'da fathi Syam wa zuhurihi, setelah ekspansi Syam dan benteng-bentengnya, wa ba'da fathi Misra, dan setelah ekspansi Mesir, allati aqallu wasfin laha maqalahul Iskandar al-Maqduni, yang ceritanya paling sedikit dikatakan oleh Al-Iskandar al-Maqduni, inna Misra markazun lil alam, bahwa Mesir adalah pusatnya dunia. Ini dulu pemikiran Muawiyah bin Abi Sufyan nih, tapi akhirnya dikutip oleh Al-Iskandar al-Maqduni. Kira-kira maknanya seperti itu. Menurut pemahaman Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Mesir adalah markas dunia bi aslihi, secara keseluruhan. Idam ba'atsat minha ansafu aqdalin, jika bangkit dari Mesir ya separuh wilayah dunia, fa innaha tamurru bi jami'il ansar, maka sesungguhnya ia akan melewati seluruh kota-kota besar. Fayashulu 'alal qabidi, maka akan menjadi mudah bagi penjajah penjajahlah, 'alaiha, atas Mesir, ayyasila minha, untuk sampai dari Mesir, ila haitsu yuridu wa yakhtar, ke tempat yang ia ingin dan yang ia pilih. Artinya orang pada masa itu katanya, kalau seandainya mampu menguasai Mesir, maka penjajah itu bisa menguasai seluruh dunia dari mana saja. Yang mampu menguasai ini adalah ya Prancis, yang dipimpin pada waktu itu oleh Napoleon Bonaparte. Ya, nah itu lama itu Mesir dikuasai oleh Prancis. Walaupun pada waktu itu Prancis sudah banyak mengeluarkan dana ya untuk menjajah Mesir, ya pada akhirnya enggak sebagaimana yang diinginkan, tapi Prancis itu memang akhirnya mampu menguasai ilmu pengetahuan dunia itu mulainya dari Mesir ya, mengetahui tentang piramid, mengetahui tentang Ping, mengetahui tentang Fir'aun, mumi dan lain sebagainya. Itu berangkatnya kemampuan orang-orang Prancis itu mulai ketika mereka menjajah Mesir. La asyuku, saya tidak ragu, fi annaka tudriku markaz syarqil islami, ya, bahwa kalian menemukan pusat timur Islam, ya, menemukan pusat timur Islam, iza ahadihil hal, searah ya wilayah ini. Wa markazul gharbi, dan pusat barat, iza abu aidan, searah dengan ya Mesir juga. Wa ta'taqidu, dan engkau yakin, annahu min a'saril mawaqi' wa ahrajiha,
bahwa Mesir termasuk posisi yang paling sulit dan paling berat. Ya. Jadi pada masa itu orang kalau ingin menyerang Mesir, wah itu adalah orang bahasanya itu penjajah itu merasakan betapa bahwa Mesir itu wilayah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Terus sampai di sana sulit untuk mendapatkan sesuatu yang dicari begitu. Ya, karena kan wilayahnya termasuk wilayah panas, walaupun di situ ada Sungai Nil dan lain sebagainya. Ya, sehingga orang-orang Barat pada waktu itu merasa keberatan untuk menjadikan Mesir sebagai jajahan. Tapi menurut Muawiyah, pada awalnya Muawiyah lah yang punya pendapat kalau mau menguasai dunia, kuasai Mesir. Gitu. Ya. Ternyata setelah orang tahu ya Mesir itu ada posisi di mana-mana dari sisi dunia ini, maka sebenarnya banyak wilayah Mesir itu ingin dikuasai oleh Eropa. Tapi yang berhasil menguasai lama adalah cuma Perancis saja. Ya Perancis, Inggris pernah menguasai di sana. Uzur li amalihi radhiyallahu anhu fi fathi hadhil juzur. Perhatikanlah karyanya dalam ekspansi beberapa negara atau beberapa pulau ini. Wahia Jaziratu Apritos Karit. Saya nggak tahu nih, kayaknya nama-nama pulau di Yunani ya, yaitu Pulau Apritos, Karit, Pulau Kus, Pulau Rhodes, Pulau Arwad ya. Tajidhu adraka bi basiratihi al-makna alladzi la hazadhu duwalu Eropa. Tajidhu kau temukan adraka bahwa Muawiyah memahami, memandang bibasiratihi dengan pemikirannya ya, al-makna alladzi la hazadhu duwal Eropa ya, pemahaman yang diperoleh oleh negara-negara Eropa. Pemahaman al-makna, pemahaman alladzi la hazadhu yang diperoleh, yang dipahami boleh juga oleh negara-negara Eropa. Fiha al-an ya, pada saat sekarang ini. Artinya apa? Pemikiran yang dulu dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ternyata ya, bahasa kita mungkin matching, bersesuaian dengan pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang Eropa supaya bisa menguasai alam itu mulai dari Mesir katanya. Wa asbahat tatazahamu 'alaiha min ajrihi, dan jadilah tatazahamu berdesak-desakan pemikiran tersebut min ajlihi karena beliau, karena Muawiyah. Wa inna 'amalahu fi dzalikal waqti, dan bahwa usahanya pada masa itu amal al-hakimil halimil aqilil hazimi alladzi qila fihi, merupakan satu karya orang yang bijak, orang yang santun, orang yang berakal, orang yang cerdas. Alladzi qila fihi, yang dikatakan ya dalam sebuah syair, ilbas likulli halatin labusaha. Ya, ilbas, pakailah, likulli halatin, pada setiap kondisi, labusaha, pakaian yang cocok. Imma na'imaha wa imma busaha, bisa jadi pakaian halus dan bisa jadi pakaian kasar. Ini hanya ingin menggambarkan ya, orang itu bisa dilihat, digambarkan setiap kondisi dan keadaannya, lihat dari berpakaian. Ya, musim panas, ya pakailah pakaian yang mungkin agak tipis karena panas biar tidak gerah begitu ya kan. Pada musim dingin pakailah pakaian yang lebih tebal agar tidak merasa kedinginan. Kira-kira itu seperti itu. Nah, nanti kalau penerapannya dalam dunia yang lainnya, itu artinya adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Kira-kira seperti itu mana. Sana kursiyal mulki bil ubbahati wal azamah. Ia menjaga kedudukan sebagai raja dengan kebesaran dan kemuliaan. Wajadaba ilahil quluba, dan ia menarik hati bihusnil mujamalah, dengan bagusnya basa-basi. Mujamalah itu basa-basi. Muawiyah bin Abi Sufyan itu dia banyak menarik hati orang lain karena pandainya dia
basa-basi kepada masyarakat, kepada pejabat, kepada rakyat dan lain sebagainya. Wa malakaha bi jamil muamalah, dan ia memimpinnya dengan muamalah yang baik. Muamalah itu artinya apa? Pergaulan yang baik. Fahabahul adu, maka musuh merasa dia berwibawa. Jadi kelihatan nampaknya wibawa Abu Sufyan di hadapan musuh. Wa qama'a fi karamihi sadiqu, dan sangat berkeinginan teman-temannya untuk mendapatkan kemurahan dari Muawiyah bin Abi Sufyan.